Ya Tuhan, kelepasan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, pembebasan akan terjadi. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu berkuasa atas hidup kami di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Biarlah kiranya anugerah daripada Tuhan senantiasa tercurah atas kami. Di dalam pemberitaan firman ini, Engkau sendiri yang akan berbicara, Engkau sendiri yang akan menyampaikan isi hatimu, sehingga setiap kami yang mendengar, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Oh, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh kekerasan hati, bahkan roh yang ingin mencoba mengalihkan perhatian kami ya Tuhan dari kebenaran firman-Mu, sama-sama di dalam ruangan ini kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi setiap ruangan hati kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya. Saudara, kita luar biasa kita hari ini. Hari ini kita memang sekali ibadah ya. Sekali ibadah karena memang ada banyak kegiatan yang lain, ada banyak nantinya persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh oleh panitia. Dan untuk saya ingatkan kembali untuk Natal kita dimulai dari tanggal 17 ya. Dimulai dari tanggal 17 yaitu Natal Komisi Wanita. Lalu kemudian tanggal 19 adalah Natal Sekolah Minggu. Lalu tanggal 24 kita adalah Natal Umum ya. Dan tanggal 26 adalah Natal Komisi Pemuda ya. Tinggal komisi pria saya belum dengar, belum ada yang melapor Natalnya kapan ini ya. Saya dengar-dengar sih rencananya Januari ya. Sekaligus Natal dan Tahun Baru ya. Tutup tahun dan buka tahun ya. Jadi kita nanti sepakat pria-pria ini ya. Setelah ini jangan pulang dulu, kita mau bicarakan sesuatu ya, supaya di bulan Desember ini kita memberikan satu kontribusi yang luar biasa bagi Natal kita. Oleh sebab itu pria-prianya ini hari ini nanti jangan cepat-cepat pulang ambil motor ya. Kita tunggu dulu 10 menit sejenak di sini supaya nanti kita saling ngobrol, karena pria-pria ini adalah pria-pria yang luar biasa. Amin. Ya, saudara adalah pria-pria yang luar biasa. Mana pria-prianya Allah? Tolong angkat tangan. Pria. 1, 2. Yang nggak angkat tangan nanti bukan pria nih. Kalau saya bilang nanti oke. Pria ya, semua pria ya. Ya. Ini depan ini gimana nih? Nggak angkat tangan, senyum-senyum saja. Ya, puji Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Kita mulai di tahun 2020 ya, 22, bahwa mari prianya Allah bangkit ya. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan akan ada KKR khusus kaum pria, tapi GGPS Indonesia, pria GGPS Indonesia ya, dengan tema I am a man ya. I am a man ya, saya adalah laki-laki. Coba periksa ya. Jadi saudaraku yang terkasih, saya adalah laki-laki ya. Laki-laki yang bagaimana yang Tuhan inginkan ya. Ya, seorang laki-laki yang bagaimana ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini nanti akan kita laksanakan tanggal 29 Januari ya, live langsung dari
Kalau Tuhan izinkan nanti bisa live langsung dari Jawa Timur kan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita tentunya. Amin. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Ini sudah 1000 orang masih suaranya 100. Ya. Tolong tadi yang di dalam, yang di luar penerima tamu ada berapa jumlah yang hadir? 500. Oh, ya ini 500 orang semua. Ya baik, saudaraku yang terkasih, coba shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya nggak bilang takbir ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pergumulan kita hari-hari ini, betul ya? Tidak itu sakit ya, sakit. Tidak itu masalah keuangan, banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya kita mau sedang lagi giat-giatnya datang kepada Tuhan, sedang semangat-mangatnya, ya ada sakit gitu ya. Mau doa kaki sakit gitu ya, ya mau doa, mau ibadah ya kaki kepala puyeng gitu ya. Nggak masalah kalau kepala puyeng daripada kepalanya 7 keliling, bingung kan ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya saya kaget kalau dibilang pas saya nggak datang ibadah kepalanya 7 keliling, yang keliling kemana itu kepala ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi kalau sakit kepala ya wajar ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, bahwa tema besar bulan ini buat kita adalah tema Natal, sekaligus menjadi tema Natal ya. Dan saya sudah sampaikan kepada panitia bahwa ada subnya ya, sub temanya. Itulah yang nanti akan menjadi inti daripada pemberitaan Natal yang pada tanggal 24. Nah saudaraku yang terkasih, Allah melawat umatnya. Ini adalah tema yang sangat luar biasa. Allah melawat umatnya. Siapapun kita pasti memerlukan yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada di antara kita yang kebal. Tidak ada di antara kita yang mengatakan aku ini sakti, ya. Tidak ada yang mengatakan di antara kita ini aku ini tidak akan mengalami hal yang sulit dalam hidup ini. Karena apa? Karena saya cerdas, karena saya cekatan, karena saya pintar. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini tidak ada satupun orang yang hebat, ya. Di dalam dunia ini tidak ada satupun orang yang hebat kecuali manusianya Yesus, ya. Tetapi saudara, setelah itu Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Roma berkata bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan, dan tidak ada satu orang pun ya yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena kita ini ya adalah manusia ya yang diciptakan oleh Tuhan, adalah manusia ya yang diciptakan oleh karya tangan Allah itu sendiri, yang telah jatuh dalam dosa. Makanya itu kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Siapapun di antara kita, saya percaya saudara, kita pasti butuh yang namanya Tuhan. Ada yang tidak butuh Tuhan di sini? Ya, saya percaya bahwa ketika kita beribadah juga itu karena kita butuh Tuhan. Ya, kita bekerja boleh, ya, kita berusaha boleh, saudara, tapi jangan lupa bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan. Amin. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya kita mengalami duka dalam minggu ini, ya. Ibu kekasih kita, ya, Bu Audrey sudah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kita percaya bahwa lewat semua itu kita harusnya percaya, kita harusnya tahu, kita harusnya juga menyadari bahwa tidak ada satupun yang kebal dengan yang namanya kematian. Amin. Ya, tidak ada satupun yang kebal dengan yang namanya kematian.
semua pasti akan melewati. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan lihat. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia tidak mampu mencari keselamatan itu dan membuat dia selamat, maka Allah mengambil yang namanya inisiatif. Jadi saudara, kalau kita ada di hadapan Tuhan saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena hebatnya saudara, bukan karena saudara itu ganteng, bukan karena saudara itu cantik, bukan. Ya, saudara ada di hadapan Tuhan saat ini itu karena Tuhan yang pilih saudara. Amin. Amin. Itu karena Tuhan yang mengasihi saudara. Karena tanpa Tuhan, saudaraku yang terkasih, semua tidak akan pernah bisa. Semua akan sia-sia. Maka dari itu, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, baik kita berusaha maupun kita bekerja, tapi tanpa Tuhan dalam hidup saudara, semuanya tidak akan berarti. Amin. Ya, tidak akan berarti. Sehingga saudaraku, banyak orang yang bekerja, banyak orang yang mencari. Ada orang yang datang sama saya, Pak Pendeta, kenapa ya hidup ini seolah-olah semuanya mentok? Mentok di mana? Saya bilang, ya semuanya mentok lah. Ya, mau usaha bangkrut, kerja dipecat, ya, lalu kemudian ya pulang ke rumah dimarahin istri. Mentok Pak. Mau pulang kemana saya? Ya, mau saya hidup di jalanan dilemparin orang. Jadi sudah mentok hidup ini Pak Pendeta. Boleh nggak saya mengakhiri hidup ini saja? Ya saya bilang, justru kalau kamu mengakhiri hidup ini, itu namanya dosa besar. Karena kamu mendahului Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, ada banyak orang yang mungkin saat ini ada di dalam keadaan di dalam satu persimpangan, jalan mana yang harus aku lalui. Ya. Oleh sebab itu, inilah waktunya Tuhan datang bagi setiap kita. Ya. Datang bagi setiap kita. Ia mau melawat saya dan saudara, supaya kita ini tidak mentok sana sini. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita apa? Supaya kita berhasil. Amin. Tuhan mau supaya kita beruntung. Makanya dikatakan apa? Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Itu keinginan Tuhan buat saya dan saudara. Ia mau melawat kita, asalkan saat ini kita mau dilawat oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, kita buka dulu di dalam Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68. Sudah dapat semua? Amin. Yang masih mencari silakan, saya tunggu. Lukas 1 ayat 68. Baik saudara, sudah dapat? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ada amin? Amin. Bapak ibu saudaraku, saya baca sekali lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak ibu saudara, seperti minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa betapa beratnya perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, betapa beratnya perjuangannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mau dimulai dari dia dalam kandungan, dia menjadi anak kecil, dalam kelahirannya, lalu sampai pada masa tuanya, ya, nggak tua dia, saya bilang, ya, sampai pada masa sampai penyalibannya, betapa pengorbanannya sangat luar biasa kepada saya dan saudara. Perjuangannya tidak mudah.
Tetapi perjuangannya ini dilakukan, dapat dilalui, dapat dilewati, ya. Segala persoalan yang dihadapi itu dapat terlewati. Kenapa? Karena cintanya kepada saudara. Amin. Karena cintanya kepada saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan tapi kita tidak bergerak, ya, saya mau mengikut Yesus tapi kita tidak mau melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup ini, maka saudara, cintamu itu palsu. Ya, cintamu itu palsu, cintamu itu bohong. Kenapa? Saudara, engkau tidak bisa membuktikan bahwa engkau cinta dengan Tuhan. Ya, tapi Yesus telah membuktikan bahwa Ia mengasihi saudara. Amin. Amin. Ia membuktikan bahwa Ia sangat mengasihi engkau, sehingga apa? Ia rela, bahkan Ia rela meninggalkan tahtanya buat saudara. Ya, Ia rela meninggalkan tahtanya yang harusnya Dia adalah Allah. Ia rela menanggalkan itu hanya demi sayang saudara. Inilah Natal yang luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang Natal, kita ingat tentang Natal, kita ingat bahwa apa? Bahwa awal daripada Allah melaksanakan perjanjian. Natal adalah awal di mana Tuhan akan memulihkan umatnya. Amin. Makanya Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada katakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita mau lihat, ya, kalau zaman sekarang ini kita lihat bahwa seseorang berkata melawat umatnya kalau dia melihat satu hal yang spektakuler. Kalau dia melihat ada mujizat kesembuhan, oh Allah melawat umatnya. Kalau ia melihat dia diberkati dengan keuangan, lalu kemudian, ya, kalau diberkati karena pekerjaan, dia masih belum berkata bahwa itu lawatan Tuhan. Tapi kalau ada tiba-tiba turun dari langit duit, ya, satu karung, baru dia bilang Allah melawat saya. Ya, terkadang kita susah mengatakan bahwa Allah sudah melawat saya. Ini satu kata yang susah kita, karena yang kita pahami kalau Allah itu melawat berarti Dia membuat sesuatu yang spektakuler dalam hidup saya. Ya, artinya apa? Dari saya yang tidak punya apa-apa menjadi tiba-tiba kaya. Nah, itu namanya Allah melawat. Nah, ini pemikiran kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, sesungguhnya firman Tuhan berkata, ketika Yesus lahir saja belum terjadi sesuatu. Ketika Yesus lahir, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sana waktu itu belum ada mujizat, belum ada kesembuhan yang Tuhan lakukan. Betul tidak? Ya, tetapi pada saat kelahirannya itu, Alkitab mencatat bahwa apa? Allah melawat umatnya. Artinya saudara, Allah melawat umatnya itu bukanlah dengan hal yang jangan kita lihat dari mujizat yang akan terjadi. Tetapi Allah melawat umatnya itu, mari kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau sampai hari ini engkau ada, itu karena lawatan Tuhan. Amin. Siapa yang tidak bernafas hari ini? Ada? Hah? Ada yang tidak bernafas lalu kemudian datang ibadah. Pak, saya hidup karena saya. Buktinya apa? Saya tidak bernafas. Tidak kan? Semua kita yang ada hari ini semua bernafas. Amin. Amin. Saudara, nafas itu adalah lawatan Tuhan buat saudara. Hal yang kecil yang tidak pernah kita sangka, ya, hal yang mungkin sepele dalam pemikiran kita, yang jarang sekali kita mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, ini tadi berbicara tentang Allah melawat umatnya, tidak ada hubungannya dengan saudara. Ya,
Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita tidak ada hubungan yang namanya timbal balik, tetapi keselamatan itu adalah urusan Allah buat kita, yang memberikannya buat kita. Karena firman-Nya berkata tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Artinya apa? Adakah perjuangan kita di dalam itu? Saudaraku yang terkasih, tidak. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, semua karena kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tujuan lawatan Allah di dalam kisah nyata Natal ini, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tujuan daripada lawatan Tuhan di dalam Natal yang sebentar kita akan, tanggal 24 kita akan rayakan. Hari ini belum, ya, karena panitia belum siap. Kalau kita laksanakan hari ini berbenturan semua. Puji Tuhan. Ada banyak. Nah, ini perlu kita pelajari. Ada banyak tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Ya, seperti halnya memberitakan firman, seperti halnya memberikan teladan dan sebagainya. Tetapi tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, tujuan utama daripada Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dosa, saudara, saya dan saudara akan menerima hukuman yang kekal. Ya, saya dan saudara akan mengalami yang namanya maut. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, itulah sebabnya dia berkata di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dia berkata, ya, gak apa-apa kalau dibuka boleh, tapi saya mau katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya penyelamat. Syafior, ya, penyelamat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus artinya menyelamatkan umatnya dari dosa. Oleh sebab itu ini sangat penting bagi saya dan saudara. Kalau Yesus tidak lahir dalam dunia ini, lalu siapa yang menebus dosa? Ya. Oleh sebab itu ini tujuan utama, dan ini yang harus kita perlu perhatikan. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita tadi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertama kita belajar bahwa ia menyelamatkan dari dosa, artinya ia menebus kita dari dosa. Ia menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, saudara, Yesus bisa tidak? Ya, tanpa disalib lalu kita bebas dari dosa. Bisa tidak? Bisa enggak? Ya, bisa enggak sih tanpa disalib Yesus itu membebaskan kita dari dosa? Hah? Siapa yang bilang bisa? Nah, boleh angkat tangan. Bisa, yang bilang bisa boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 7. Oke. 7. Siapa yang bilang tidak bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini kok 2 kali angkat tangan? Oke, ini ada 500 orang dikurangin 18 orang. Yang lainnya apa? Jom. Iya kan? Ya. Coba nanti pilih nomor 3 ya. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bisa nggak Tuhan tanpa disalibkan membebaskan kita dari dosa?
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau bilang, ya, jawaban kita dua-duanya benar. Tapi begini, kita harus lihat, Allah itu berkuasa tidak? Maka Ia mampu melakukan segala hal apapun. Ya, artinya, saudaraku, Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dari dosa tanpa Ia memberikan contoh buat kita. Tetapi bukan ini tujuan daripada Tuhan. Saudaraku, Ia tidak mau saudara menjadi mie instan. Paham maksudnya? Ia mau saudara mengalami proses. Seperti apa sih proses itu? Itulah yang Tuhan tunjukkan buat saudara. Amin. Ya. Ia tidak mau kita menerima keselamatan itu secara instan, tetapi Dia mau yang menunjukkan bagaimana kasih-Nya yang luar biasa itu bagi manusia. Makanya Ia harus datang. Ia harus turun ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara. Saudara, Ia menebus dosa. Ya, kalau kita lihat tadi kata yang pertama tadi, Ia menyelamatkan dari dosa. Artinya saudara, menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya apa? Dia akan menebus saudara. Ya, saudara tidak akan pernah mampu. Maaf ini, saudaraku, saya dan saudara tidak akan pernah mampu menyucikan dosa yang kita lakukan. Ya, seberapa kita semua pasti punya masalah lalu. Ya, ada yang nggak punya masa lalu di sini? Semua pasti punya, ya. Semua pasti punya masa lalu. Ada yang bilang, wah masa lalu saya hitam pak. Lah hitamnya bagaimana? Ya, ya. Ada yang bilang juga masa lalu saya mah abu-abu. Wah ini nggak jelas. Ya. Ada yang bilang masa lalu saya merah padam pak. Wah, nih ya. Lalu kemudian ada yang bilang lagi masa lalu saya kuning pekat. Ya. Bermacam-macam masa lalu kita, betul? Ya, ada yang bilang, wah, masa lalu saya pelangi, Pak. Ya, pelangi gimana? Ya pokoknya berubah-ubah. Setiap tahun berubah saya. Ya, siang laki-laki, malam berubah. Malah bukan. Maksudnya seperti itu. Masa lalu ini ya, kita berbicara tentang mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada hal, tetapi ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita tidak bisa membuat semuanya itu lalu kemudian bersih. Tidak. Ya. Tetapi harus ada yang namanya pertumpahan darah. Ada yang namanya penyucian, ada yang namanya korban. Ya. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, inilah Dia berkata, Ia menebus kita dari dosa. Artinya apa? Dan Dia menebus itu bukan dengan emas dan perak. Ya, Ia menebus saya dan saudara bukan dengan emas yang perak. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan berkata nanti, ya Pak Pendeta firman ini mah sudah biasa saya dengar. Tidak saudara, hari ini Tuhan ingatkan saudara lagi bahwa saudara itu ditebus bukan dengan emas dan perak. Amin. Saudara itu ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudaraku yang terkasih, di zaman perjanjian lama, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ya, kalau gigi depan yang rontok berarti harus gigi depan juga yang rontok. Ya, gigi ganti gigi. Ya, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Ya, akhirnya ketika semua diganti jadi mata-mata. Tidak. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya Yesus harus membayar dengan nyawanya, harus membayar dengan darahnya, karena segala dosa yang kita lakukan. Maka Dia katakan, Ia menebus kita dari dosa. Saudara ditebus sangat luar biasa. Lalu yang kedua, Ia mengampuni dosa. Ya, ini yang perlu kita pelajari. Setelah Dia menebus, saudara, Ia mengampuni saudara. Ya, ada banyak orang yang sudah mengampuni biasanya, tetapi masih tetap membangkit
suka mengingat-ingat. Ya. Kalau saya nggak ampuni dia mah udah habis. Kan gitu ya. Seolah-olah kata-katanya begitulah di sini. Ya, kalau saya mah bagian baik lah. Ya kan? Orang ya, ojo nesu-nesu. Ya. Apa itu coba? Nanti Pak Aris tanya. Ojo nesu-nesu. Ojo lali. Saudaraku yang terkasih, ia lupa, ia mengampuni saudara. Setelah ia menebus kita, ia tidak ingat akan dosa kita. Artinya apa? Kita diampuni, dianggap ya kita sudah bersih. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan inti daripada kedatangan Tuhan dalam dunia ini, ya. Untuk pertama menebus kita, mengampuni kita, lalu kemudian saudara membebaskan kita dari hukuman dosa. Kenapa? Harusnya saudara yang disalib. Harusnya saya dan saudara yang disalib. Hari ini harusnya kita yang harus dilempari oleh batu. Di dalam perjanjian lama ada orang yang berdosa saudara, dia harus dirajam. Ya. Ketika ada seorang perempuan yang berzina, lalu kemudian dibawa ke hadapan, katanya begini, hukum Musa berkata, ya, bahwa wanita ini harus dilempari sampai itu hukumnya. Ada orang yang berbuat zina, puji Tuhan. Kalau sekarang banyak orang yang berbuat zina, di zaman sekarang ini tidak ada hukum lempar. Ya, tapi ingat saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu mari, Tuhan sudah menebus kita. Ya, Tuhan sudah melawat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ia membebaskan kita dari hukum itu. Kita yang harusnya dilempari oleh batu, kita yang harusnya menerima kutuk itu. Ya. Dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin kita tidak, kita bisa. Mungkin hari ini kita lakukan dosa, ya. Saudara, mungkin kita tidak alami langsung, ya. Tetapi firman Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada keturunan yang keberapa? Ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita lakukan dosa mungkin fine-fine aja, bebas, wajar, manusiawi Pak, jatuh dalam dosa manusiawi, ya. Bergadang jangan bergadang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi lihat, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan berkata, ya, aku adalah Allah yang akan membalaskan kejahatan Bapa pada keturunan ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau lepas, kalau kita masih tetap ada di dalam hal itu, ya, hari ini perbuatan apa yang kita lakukan? Hari-hari ini mari saudaraku yang terkasih, ini akan, makanya ada firman Tuhan, kalau orang yang setia di dalam Tuhan, dia berkata apa? Dulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat apa? Anak cucunya meminta. Itu kalau dia baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah tujuan Natal dalam hidup kita. Inilah tujuan lawatan Tuhan. Ia mau melawat saudara, Ia mau menebus saudara, Ia mau mengampuni saudara, Ia mau membebaskan saudara, supaya keturunanmu bebas. Amin. Hari ini kau putuskan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau. Supaya apa? Anak-anakku, ya, keturunan ketiga dan keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kutuk itu harus, ya. Kalau sudah keturunan ke-8 sudah bebas, ya. Keturunan ke-8 bebas, tinggal miskinnya doang. Enggak, ada kan keturunan, ada kan iklan ya.
Ya, keturunan pertama iklan apa itu? Hah? Ayat 7 turunan. Ya ini kenapa miskin? Keturunan ke-8 Pak. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Ya, ada beberapa hal itu yang tadi di dalam Matius tadi itu, bahwa di dalam Matius itu berkata begini, ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, yang menyelamatkan umatnya dari dosa artinya apa? Ia menebus dosa mereka, ia mengampuni dosa mereka, ia membebaskan kita dari hukum dosa. Saudara mau dibebaskan dari hukum dosa? Amin? Mau? Mau? Terima lawatan Tuhan. Terima Yesus itu secara pribadi. Ya? Oh, saya sudah terima Yesus, Pak. Betul. Oh, saya sudah percaya Yesus, betul. Tapi benar gak sih kita menjalaninya dengan baik? Ya? Benar gak sih kita menjalaninya? Bapak Ibu Saudara, Yesus menjalaninya dengan baik loh. Karena dia cinta sama saudara, dia menjalaninya dengan baik. Ya? Dia menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Dia menjalaninya dengan peluh dan air mata. Yesus tidak main-main karena dia cinta. Nah saudaraku yang terkasih, kalau kita cinta sama Yesus sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau hujan rintik-rintik saja kita lah. Ya, ada doa, ada ibadah. Ya, kita baik-baik saja, kita antar-antar saja. Bagaimana kita bisa mengatakan aku cinta Yesus? Bapak Ibu Saudara, ya, enggak hujan. Ya, yuk coba lihat dulu. Ada ibadah nggak Pak hari ini? Ya? Kenapa? Hujan kayaknya. Karena belum hujan, tetapi sudah doain apa di surga. Biarlah terjadi kehendak-Mu saja. Ya. Biasanya kan Tuhan hujan sore-sore. Ya. Sehingga ibadah kaum pria, ya, jadi tidak jadi. Mana dia Pak Anam? Bapak Nando itu luar biasa sekali. Sudah datang menunggu pulang. Ya. Pak Ano datang menunggu pulang. Pak Nando datang lagi. Pulang lagi. Luar biasa sekali ya. Tapi itu hati. Meskipun hujan waktu itu, saya nggak bisa karena sudah capek banget ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Seberapa kuat cinta kita sama Tuhan, seberapa kuat pengorbanan kita sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saudara mau tahu apa pengorbanan Tuhan buat kita? Dia tidak hanya berkorban secara manusia kedagingan, saudara. Ya, pengorbanan Tuhan atas hidup kita itu dimulai dari pikiran. Dia korban pikiran buat kita. Yesus itu korban perasaan, saudara. Amin. Ya, ketika dia dicela, ketika dia dihianati, itu korban perasaannya, rasa malunya, saudara. Kalau saudara sekarang hanya tersinggung gara-gara kata-kata, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagaimana kita bilang kita cinta Tuhan? Kalau saudara tipenya adalah orang yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, saudaraku, bagaimana dengan Tuhan yang waktu itu dia mau menebus saudara, tetapi dia dicela, dia ditolak, ya, bagaimana dengan dia? Ini yang harus kita ingat. Bagaimana perjuangannya dia buat saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita harus rela hati. Yesus sudah berkorban perasaan buat kita. Ya, terkadang kita juga harus korban perasaan. Ya, tidak hanya korban materi, tapi korban perasaan. Rasa malu mungkin kita punya. Ketika kita ditegur malu, saudaraku yang terkasih, ya.
tapi hal itu akan membuat kita bangkit menjadi orang yang kuat. Itulah sebabnya Tuhan itu datang, supaya kita tidak menjadi mie instan. Tahu mie instan? Kena air dikit gembung nggak? Gembung, saudara, bengkak. Ya, betul nggak? Ya, jadi jangan kayak mie instan. Ya, kena senggol dikit gembung. Ya, kena senggol dikit bengkak. Benar, kena senggol dikit melar. Melarnya pipi kiri, pipi kanan, jadi bokong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Jadi Tuhan gak mau kita jadi instan. Tuhan mau kita menjalani proses. Tuhan mau kita kuat selangkah demi selangkah. Ya, Tuhan selangkah demi selangkah Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Selangkah demi selangkah, tetapi pasti itu yang Tuhan mau. Amin. Oke. Itu firman Tuhan. Kita mau nyanyi pujian selangkah demi selangkah. Saya undang. Oke. Siap ya saudara. Kita harus punya iman selangkah demi selangkah. Iman tak perlu besar katanya, tetapi asalkan engkau selangkah demi selangkah. Saudaraku, ada peribahasa dunia, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Itu yang kita mau. Amin.